Kak santai. Dan atau dulu itu ada alif lamnya. Contoh lain ar-Rahmani, ar-Rahimi itu bisa. Oke, Fata, Saila. Saila ini mana? Apanya nih? Videonya. Setiap yang bertanwin itu masuk dalam kalimat isim. Nisa, Nadia, Yada, Nabila. Itu bisa tergolong atau termasuk. Gimana? Suara saya dengar nggak? Kemudian yang ketiga Dengar Ustaz. Dengar suara orang lain juga kan? Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Oke. Nanti kita akan pelajari pada bab yang akan mendatang. Nah, ini udah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kemasukan huruf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengikuti Wassalamu ala rasulihil karim amma ba'du. Baik, jadi Saranto udah nggak ngajar hadis lagi, jadi saya yang gantikan. Dan kalian sudah belajar sama Ustaz Anto hadis 1 sampai hadis 27. Nah, sekarang sama saya kita mulai masuk pada hadis ke-28. Gimana kalian kemarin kan belajar bahasa Inggris sama saya kan? Sampai sekarang pun masih belajar bahasa Inggris. Nah, nanti habis ini masuk lagi sama saya lagi bahasa Inggris. Jam 9.30. Ingat ya, jangan langsung tidur ataupun malah kemana-mana, karena nggak lama setelah itu kita mulai masuk lagi bahasa Inggris. Oke? Yang laki-laki mana nih? Kemudian yang kedua sebab penggabungan. Kayaknya belum baca Ustaz. Ya. Berapa? Oke, nggak apa. Berarti kita mulai. Zoom. Mulai hadisnya. Oke, ini hadis ke-28 akan saya baca sampai selesai. Ya. Akan saya baca sampai selesai. Habis itu baru saya artikan dan saya jelaskan. Oke? Mana nih tadi? Nah, hadis ke-28 ini hadis yang menegaskan tentang yang kelima agar kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan perbuatan yang bid'ah. Nah, audio kalian matikan aja, tapi videonya tetap nyala. Oke? Saya baca hadis sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bajih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qol wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fausina qala usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abdu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan. Oke. Itu hadisnya sudah saya baca sampai selesai. Nah, ini silakan kalian dengarkan. Saya akan artikan satu-satu sambil saya jelasin. Oke? Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Bajih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau berkata, wa'azona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah. Rasulullah memberi nasihat kepada kami. Mau'izah itu artinya nasihat. Ini. Rasulullah memberi mau'izah atau nasihat kepada kami. Wajilat min hal qulub. Nasihat yang membuat hati kami bergetar. Wazarafat minhal uyun, dan membuat mata kami mengalirkan air mata. Berarti nasihatnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat membuat orang terkesan dengan nasihatnya. Kalian mungkin pernah nggak dengar nasihat di mana kalian sampai nangis? Mungkin nasihat tentang orang tua, nasihat tentang, ya terutama tentang orang tua lah biasanya kan.
Nah, seperti itulah nasihatnya Rasulullah, bahkan lebih lagi. Artinya beliau memberi nasihat dengan bahasa yang sangat-sangat kuat, sehingga orang yang dengar semuanya hatinya bergetar, nangis semua dengar nasihat itu. Kurang lebih yang digambarkan dalam cerita seperti itu, dalam hadis seperti itu. Fakulna, kemudian akhirnya kami berkata, maksudnya para sahabat yang dengar nasihat itu, mereka berkata kepada Rasulullah, "Wa ya Rasulullah, ka'anna mau'izatu muwaddi'." Nasihat engkau ini seolah-olah seperti nasihat perpisahan. Seolah-olah engkau mau meninggal dunia. Kok nasihatnya beda dari biasanya gitu loh. Kok nasihatnya beda dari biasanya, seakan-akan kau mau meninggal dunia. Fausina, kalau seperti ini tolong berikan kami nasihat atau wasiat kepada kami. Artinya seolah-olah kalau engkau memang ingin berpisah dari kami, seakan-akan ini kan seperti perpisahan, maka berilah kami nasihat yang bisa kami amalkan nanti. Begitu. Akhirnya Rasulullah pun memberi wasiat dan nasihat kepada para sahabat. Beliau berkata, "Usikum bitaqwallahi azza wajalla." Saya berwasiat, saya menasihati kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalian kalaupun mau nulis artinya, tulis aja secara global ya. Nggak usah seolah-olah dikte, nggak usah. Nggak akan saya ulang ini. Terus, wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Wasiat kedua, kalian mendengarkan perintah pemimpin dan mentaatinya meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya atau budak. Tahu hamba sahaya? Tahu kan? Ngangguk aja, ngangguk. Tahu hamba sahaya kan? Budak. Zaman sekarang nggak ada lagi. Nah, pertanyaan dari jadi wasiat yang pertama adalah takwa, yang kedua taat kepada pemimpin. Lalu apa lagi? Bentar. Oke. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup nanti dia akan melihat banyak perpecahan dan perselisihan. Banyak perselisihan. Artinya saat Nabi masih hidup belum ada perselisihan. Orang nggak ada beda pendapat, orang semuanya satu pendapat. Tapi Nabi menjelaskan nanti, seperti meramalkan nanti orang yang hidup di kemudian hari di antara kalian pasti nanti dia bakal melihat banyak perpecahan, banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Ya sekarang kan banyak perselisihan. Artinya Rasulullah belum terjadi sudah beliau prediksi. Ini bakal terjadi. Bukan prediksi lagi, memang bakal terjadi. Bukan hanya memperkirakan, karena apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan sekedar keluar dari mulut saja, akan tapi memang berasal dari wahyu Allah. Jadi apa yang belum terjadi pun beliau sudah tahu, gitu loh. Kalian nanti yang hidup nanti pasti akan melihat banyak perselisihan. Begitu kata Rasulullah. Lalu bagaimana orang yang melihat banyak perselisihan ini, solusinya gimana? Maka Nabi wasiatkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, sunnah Rasulullah. Dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin, para khulafa ar-rasyidin yang 4. Yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah apa yang keempat? Khalifah Ali. Nah, jadi Nabi mewasiatkan kepada kita, kepada sahabat itu, dan juga kepada kita, agar senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para khalifah yang 4 tadi. Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Lalu setelah itu wasiatnya apa lagi? Ini masih wasiat ini ya. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya bukan berarti disuruh gigit. Gimana menggigit sunnah ya kan? Akan tapi maksudnya ini adalah kata-kata kiasan supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Itu maksudnya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa?
agar kita benar-benar berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para khalifah. Artinya dipegang kuat, jangan sampai goyah. Itu maksudnya. Itu kiasan. Bukan berarti harus digigit kayak saya gigit pena gini. Nah, itu jangan, bukan seperti itu. Akan tapi itu kiasan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Lalu apalagi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pelajari materi yang soal latihan saya kirimkan di Google. Bentar. Lelet ini dia. Soal latihan saya kirimkan di Google Classroom. Kenapa ini? Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan. PDF-nya lelet, PDF-nya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Nanti untuk materi pembelajaran. Oke, sorry ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya kirimkan di Google Classroom ya. Materi pembelajaran dan soal-soal latihan saya kirimkan melalui Google Classroom dan tidak saya kirimkan lagi lewat